Jadi rekan-rekan, selamat kali Anda izin memperkenalkan saya Lam sebagai sebapannya. Di sini ada rekan-rekan saya, ada Farhan, Alia, dan Siti. Wawancara ini akan mengeksplorasi bagaimana Anda mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam manajemen proyek, khususnya dalam konteks profesional di perusahaan kami. Saya buka dulu Anda CV-nya. Boleh diceritakan pengalaman memimpin proyek Anda yang paling kompleks? Jelaskan juga bagaimana Anda menetapkan KPI, strategi pencapaiannya, dan bagaimana prinsip amanah tercermin dalam proses tersebut. Berikan juga kalau boleh detail kuantitatif jika memungkinkan. Alhamdulillah, pengalaman saya yang paling menantang adalah memimpin proyek renovasi pesantren Al-Hikmah. Proyek ini bernilai 250 juta rupiah dengan target penyelesaian 8 bulan. KPI-nya meliputi penyelesaian tepat waktu, tetap dengan anggaran dengan toleransi 5%, peningkatan kapasitas asrama minimal 20%, dan kepuasan pihak pesantren. Strategi kami melibatkan perencanaan detail, penggunaan teknologi manajemen proyek misalnya software, teknologi manajemen proyek yang seperti perencanaan proyek juga, dan kolaborasi yang erat dengan tim dan pihak pesantren. Prinsip amanah sangat kami tekankan. Semua pengeluaran didokumentasikan dengan rinci dan diaudit secara berkala dalam komite independen dari pesantren. Proyek selesai tepat waktu dengan biaya total 245 juta rupiah dan pihak pesantren sangat puas dengan hasilnya. Bagaimana Anda memberikan dan menerima perbedaan pendapat yang signifikan? Berikan contoh konkret bagaimana nilai ukhuwah Islamiyah ini berperan dalam manajemen konflik. Nah, untuk memberikan feedback bagi saya adalah proses edukatif dan kolaboratif. Saya selalu berusaha menyampaikannya dengan bijak, fokus pada perbaikan perilaku dan hasil kerja, bukan menyerang pribadi. Misalnya, saat proyek renovasi pesantren Al-Hikmah, ada perbedaan pendapat mengenai material yang akan digunakan antara tim teknik dan tim keuangan, saya memfasilitasi diskusi terbuka, mendengarkan masukan dari semua pihak, dan akhirnya menemukan solusi kompromi yang menguntungkan semua pihak. Ukhuwah Islamiyah sangat berperan. Kami sangat menghormati pendapat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Mengingat kita semua satu tim yang berjuang untuk kebaikan bersama. Dalam suatu konflik dan konflik dalam tim, misalnya perbedaan pendapatan yang mengarah pada perselisihan, bagaimana Anda memastikan keadilan yang tetap memelihara ukhuwah Islamiyah? Dalam situasi konflik yang kompleks, saya akan memastikan semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya secara setara. Saya akan memfasilitasi mediasi dengan pendekatan yang adil dan bijaksana, berusaha memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang win-win solution. Prinsip musyawarah dan saling bekerja sama akan menjadi pedoman saya. Saya akan senantiasa mengingatkan tim dan akan pentingnya ukhuwah Islamiyah dan pentingnya menjaga silaturahmi. Bahkan, di tengah perbedaan pendapat, jika mediasi tidak berhasil, saya akan mencari solusi yang adil dan sesuai dengan aturan perusahaan serta prinsip-prinsip syariah. Bagaimana cara Anda mengevaluasi kinerja karyawan dengan adil dan objektif, serta memberikan feedback yang konstruktif? Terus, bagaimana prinsip keadilan Islam diterapkan dalam sistem evaluasi Anda? Evaluasi kinerja yang saya tetapkan berbasis pada target yang telah disepakati bersama di awal proyek, dikombinasikan dengan penilaian perilaku dan kontribusi tim. Saya menggunakan sistem poin dan rating. Dengan transparansi penuh kepada karyawan, prinsip keadilan dalam Islam sangat ditekankan. Setiap individu dievaluasi berdasarkan kinerjanya, dengan memperhatikan konteks dan kendala yang mungkin dihadapi. Feedback diberikan secara konstruktif, berfokus pada peningkatan kinerja dan pengembangan potensi karyawan. Saya juga memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memberikan self-assessment dan masukan. Bagaimana Anda menerapkan nilai kepemimpinan yang berintegritas dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam? Nah, untuk kepemimpinan, saya berlandaskan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Saya selalu berusaha menjadi teladan yang baik bagi tim saya, menjaga transparansi dan pengambilan keputusan, dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang saya ambil. Saya juga memastikan bahwa setiap tindakan saya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai etika yang baik.
Bagaimana Anda membangun kerjasama tim yang solid dan harmonis? Apakah mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dalam Islam? Saya membangun kerjasama tim dengan prinsip saling menghormati, menghargai, dan berkolaborasi. Perbedaan pendapat diselesaikan dengan musyawarah dan setiap anggota merasa dihargai kontribusinya. Saya senantiasa menekankan pentingnya saling membantu dan semangat kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama. Bagaimana Anda memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan proyek? Apakah mencerminkan nilai kejujuran dan keamanan? Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan. Semua pengeluaran dicatat secara detail dengan bukti-bukti yang jelas dan terdokumentasi dengan baik. Laporan keuangan diaudit secara berkala dan selalu tersedia untuk diakses oleh semua stakeholder. Ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan dan mencegah penyimpangan. Bagaimana Anda memastikan bahwa setiap keputusan yang Anda ambil selaras dengan prinsip syariah, terutama dalam hal pelanggaran dan alokasi sumber daya? Misalnya, apakah Anda menghindari proyek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti riba atau merugikan masyarakat? Untuk dalam pengambilan keputusan, saya senantiasa mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Saya menghindari proyek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti yang melibatkan riba atau yang merugikan masyarakat. Saya juga memastikan bahwa alokasi sumber daya dilakukan secara adil dan efektif. Dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan umum seperti kebaikan bersama, dan sebelum memulai proyek, saya akan melakukan kajian dan memastikan proyek tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis yang baik. Terima kasih Anda atas waktu dan kesediaan Anda untuk berbagi wawasan dan pengalaman ini. Kami sangat mengapresiasi jawaban-jawaban Anda yang komprehensif dan punya nilai yang baik. Kami akan meninjau lagi kembali aplikasi Anda secara menyeluruh dan menghubungi Anda dalam waktu singkat ke depan. Untuk membahas hal selanjutnya, kemungkinan ada kesulitan. Nah, mungkin nanti kita bisa komunikasi dengan Anda. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua. Baik, mungkin untuk kelas lain-lain saya akan menjawab kembali. Terima kasih atas kerjasamanya.